cara kita dibangkitkan akan menentukan di mana tempat kita di akhirat. Makanya sing ayam mau. Begitu kita ayam hidupnya, apa kata Gus Dur? Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar alam sultane dan kadang Allah swarga mangkoni utuh maite uga ulese utuh maite uga ulese bareng-bareng ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ashhadu wa darajati al-fatihati rabbal alamin ya itu kayak Gus Dur tuh Pak Asik. Gus Dur kan pernah ditanya, saya kemarin kan ingat Pak Yusuf Kala ditanya, Pak Yusuf Kala kemarin Anda nyalon presiden modalnya habis berapa? 2 triliun. Itu kalau 2 triliun untuk beli dawet, orang si Cirebon bisa renang semua itu angkanya. Kayak kemarin ada capres telepon saya, Gus, saya minta doa restu dan bantuan dari Gus Miftah, saya mau nyapres. Besok kalau saya jadi presiden, Gus Miftah saya minta jadi Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang paling seneng Pak orang Losari. Kenapa? Ngundang Gus Miftah gratisan. Kan Menteri Agama. Pokoknya besok apapun pilihan kita, kita tidak boleh menjadi umat yang tidak rukun. Saya tuh pokoknya kemarin bilang, silakan yang mau datang ke pondok capres-capres, silakan, pintu saya pondok terbuka lebar untuk semua capres. Si'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beda itu boleh. Saya pakai baju putih, Pak Bupati batik. Ya nggak apa-apa. Kenapa saya bajunya kadang-kadang putih, kadang-kadang hitam? Karena baju saya banyak. Kenapa Pak Bupati cuma pakai batik? Ya punyanya cuma batik. Ayo kita selawat kerukunan yuk sebelum kita lanjutkan soal silaturahmi. Ayo, mau selawatan ibu-ibu? Siap? Semuanya apa diangkat? Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Ya, semuanya diangkat. Ayo semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Diangkat ke arah kirinya masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah.
Tadi saya sampaikan, silaturahmi kita dengan Allah itu sholat. Anda itu kalau sholat, gak usah kepikiran macam-macam. Kira-kira sholat saya diterima oleh Allah apa enggak? Sudah, penting kamu sholat. Anda itu ditakdir menjadi orang yang ahli sujud saja sudah bagus. Betul Bu? Karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa sujud. Maka orang itu mati, mereka ingin dibagikan kembali bukan untuk menemui istri, tetapi ingin ditakdir sebagai orang yang ahli sholat. Makanya kalau ada sholat, memenuhi musola al-mu'awwanah, ya sudah sholat-sholat saja. Makanya kenapa kita tidak boleh berhenti sholat? Karena kita tidak pernah tahu dari sekian banyak sholat kita mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmat. Loh, Pak Bupati bisa jadi dia masuk surganya bukan karena sekian banyak sholat dan puasanya, tapi gara-gara ada tanda tangannya yang menguntung rakyat Cirebon. Ditakdir masuk surganya Allah. Lurah juga sama. Kamu masuk surga bukan karena sholatnya, mungkin bukan karena puasanya, apalagi baca Qur'annya Iqra biar lulus. Bisa jadi Pak Lurah itu masuk surganya kenapa? Karena adil ketika membagi BLT. Itu surga sudah. Betul Bu? Yang gelangnya besar ngaku miskin, yang dandanannya menor ngaku miskin, yang brosnya besar-besar ngaku miskin, yang gelangnya besar ngaku miskin, yang dandanannya menor ngaku miskin, yang brosnya besar-besar ngaku miskin. Lagi orang Cirebon itu lucu Pak Bupati. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya sarankan Pak Bupati, bikin BLT sekali lagi untuk orang gila. Coba kalau kita ngomong soal keadilan, prinsip keadilan, ternyata ada beberapa kategori yang Allah itu cinta. Coba lihat Anda dalam Al-Quran, ada innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang baik. Ada lagi innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang adil. Ada innallaha yuhibbul muttaqin, Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi itu innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang mencucikan diri. Ada innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Ternyata itu peruntukannya beda-beda. Dalam konteks Anda orang jelek ahli maksiat, gunakanlah innallaha yuhibbut tawwabin. Dalam konteks sebagai bupati, camat, lurah, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Jadi ya mohon maaf, yang namanya adil itu definisinya apa? Wada'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Artinya apa? Kalau BLT peruntukan untuk orang miskin, Anda kaya tapi ngaku miskin, berarti yang tidak adil bukan lurahnya tapi warganya. Rut, Taiwangi gue Rut. Jadi kayak kita orang miskin umpamanya, hidup kita sudah pas-pasan, semuanya serba repot. Yang Allah butuhkan cuma satu, apa? Tawakal. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah karena apa? Tawakalnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, kalau Pak Samang saya miskin ya Allah, tapi minimal jiwa saya bukan jiwa miskin. Siapa itu jiwa miskin? BLT untuk orang miskin, tetapi dia kaya ngaku miskin, berarti dia miskin jiwanya. Jadi adil itu sesuai dengan proporsinya. Kita punya anak 4, yang satu kuliah, satu SMA, satu SMP, satu SD. Apakah uang sakunya sama? Oh enggak, beda. Adil itu kiai yang ceramah menerima, bupati yang datang memberi. Nah itu adil. Maka kemudian apa ketika silaturahmi dengan Allah? Makan adalah sholatnya. Awal ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Yang pertama akan dihisab atas umat adalah sholat. Bukan urusanku, kamu nakal bukan urusan. Tetapi urusanku adalah mengingatkanmu jangan sampai meninggalkan sholatmu. Saya sholat Gus tapi ahli maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu belum berhenti maksiat. Jangan tinggalkan sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Minimal kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Ingson. Oh kalau Banyuwangi ingson. Kalau di sini iso.
Jadi peradaban silaturahmi kita dengan Allah yang perlu kita jaga adalah sholatnya. Maka Al-Mu'awanah mudah-mudahan setelah pengajian ini musolanya lebih ngeremboko, lebih banyak jamaahnya. Amin Allahumma amin. Jadi saya dulu pernah begini Pak Bupati, kenapa sih kok Nabi mengatakan tempat yang paling buruk itu pasar, tempat yang paling baik itu masjid? Ternyata di situ ada ulasannya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan hadisnya begini, tempat ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang sesuatu daerah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa kok perbandingannya bainal masjid wal aswaq? Bainal masjid wassuq, antara masjid dengan pasar. Ternyata ada alasannya, Pak. Ini sebenarnya tantangan untuk para pedagang supaya menjadi pedagang yang jujur. Kenapa masjid dikatakan sebagai tempat terbaik? Li'annaha buyutut ta'ah wa taqwa. Karena masjid itu merupakan rumahnya taat, rumahnya takwa. Jadi orang ketika masuk masjid, masuk musola, itu yang diingatkan cuma satu, nambah taatnya, nambah takwanya. Jadi begitu masuk masjid, lepas semua urusan dunia, harusnya. Terus kenapa kemudian pasar dikatakan sebagai tempat terburuk? Karena di sana banyak kemaksiatan dan ketidakjujuran. Contoh orang bakul buah kayak gini Pak Bupati. Saya itu sopore ketipu, beli parcel buah, kelihatannya mulus meling, begitu dibuka bosok. Ternyata itu Bu, kenapa pasar itu dikatakan sebagai tempat terburuk? Banyak tipu, menipu, ngurangi timbangan, barang jelek dianggap bagus. Itu yang tidak boleh. Lah masjid, musola dianggap sebagai tempat terbaik karena buyutut ta'ah. Sekarang kita balik, bagaimana kita taat berangkat juga dari pasar. Bagaimana caranya? Jadi pedagang yang jujur. Jadi masjid musola itu buyutut ta'ah. Jadi berangkat dari masjid, insya Allah orang-orang Cirebon akan menjadi orang-orang yang taat. Amin Allahumma amin. Bapak Eno Ibu Mus, Kakang Ansora Deva Tayat Adeva, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Berkat apa rahmat? Berkat. Wong sugih rumana piye? Yen wis mati bondo ra melu badan. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Rudi. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Tangan diangkat, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, silaturahmi dengan Kanjeng Nabi, bentuknya sholawat. Kita sudah sholawat dengan anak-anak grup Abdul, apa namanya ini? Nurul Mustafa, cahayanya Kanjeng Nabi. Saya itu pegang tasbih yang saya baca cuma dua Pak, satu Fatihah, dua sholawat. Ijazah dari Habib Lutfi. Makanya kalau bisa ibu-ibu sambil pengajian, tangannya ngadongin sholawat alam. Nantinya saya nggak apa-apa. Kayak istrinya Gus Miftah itu, silaturahminya dengan Kanjeng Nabi subhanallah. Sehari minimal baca sholawat 15.000 kali Pak. Kita tuh baca 1000 sholawat sebelum tidur, nggak sampai 10 menit. Ini kan 100. Mau 1000 kali sholawat, cuman 10 kali putaran. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bagi Anda besok umpamanya yang umroh, yang haji, itu kan orang wukuf itu hanya zuhur sampai menjelang maghrib. Kadang-kadang malah tinggal tidur. Perbanyak sholawat di dalam tenda Arafah. Sallallahu alaihi. Kadang-kadang begitu kok malah mainan HP. Penghitung butiran air hujan. Hujan mana yang kamu hitung? Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman.
Bisa kamu menghitungnya? Bisa. Tidak ada satu butiran pun air hujan yang lepas dari hitunganku. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, ada nggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Apa? Ketika hambamu membaca sholawat, saya tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang diberikan kepada hambamu yang bersolawat. Termasuk untuk orang Cirebon malam hari ini. Itu fadilah sholawat. Yang terakhir, silaturahmi sesama anak bangsa. Kita dipersatukan dengan satu ideologi yang sama, walaupun kita berbeda secara ras, suku, golongan, warna kulit, bahkan agama. Kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Saya kemarin baru mengikuti seminar. Yang pertama, pendiri bangsa kita itu keren, Pak Bupati. Kerennya di mana? Ketika harus memilih bahasa nasional, ternyata yang dipilih bukan bahasa mayoritas. Kalau seandainya yang dipilih itu bahasa mayoritas, maka bahasa nasional kita bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa. Kemudian yang kedua apa? Indonesia diwarisi Pancasila ini untuk mempersatukan anak bangsa Indonesia. Maka sekali lagi saya mohonlah, besok kita pemilu walaupun kita beda partai, beda caleg, beda calon bupati, beda calon presiden, tetap harus mengedepankan kerukunan. Setuju? Untuk apa kita bermusuhan? Caleg-caleg itu seharusnya membawa misi kerukunan. Maka saya bilang, saya semua capres saya WA. Tolong para capres, kalau kampanye jangan memecah belah umat. Tapi biasanya begitu. Itulah bedanya pilbub sama pilkab. Kalau pilbub sama pilkab bedanya apa? Pilkab kalau lupa jadi, kalau pilihan bupati kalau jadi lupa. Itu bupati sana, bupati Cirebon insya Allah lah pada baik. Alhamdulillah sudah jam setengah dua. Yang penting kalau tidak silaturahmi secara langsung, minimal silatul qulub. Kalau silaturahmi itu membutuhkan tatap wajah, tatap muka, tetapi kalau silatul qulub cukup saling mendoakan dari dalam hati. Saya mendoakan Pak Bupati mendoakan saya mendoakan Pak Kiai, mendoakan Pak Rudi. Ya Allah, mudah-mudahan Rudi kawin lagi ya Allah. Bu Lurah, Rudi jawab amin ya Allah, amin ya Allah. Berarti dia niat Bu Lurah. Yuk kita sholawat munajat, nggak usah ditabui. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum berdoa, saya terima kasih. Seminggu ini saya pengajian,
malam hari ini soundnya yang paling bagus. Wah. Masuk Chris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ala sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.